Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa aqbi sayyi'ata hasanata tabbuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana tema yang sudah di-share oleh panitia, sudah di-share belum Pak Doni? Sudah ya, alhamdulillah. Cuman lupa di-share ke saya, ya. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah dahsyatnya keutamaan mencari nafkah. Ya, kajian spesial untuk para pejuang nafkah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang cukup menarik untuk kita bahas, tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, yaitu tentang keutamaan mencari nafkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana mencari nafkah, mencari ma'isyah itu merupakan rutinitas ya bagi kehidupan kita sehari-hari, ya terutama kepala keluarga, seorang bapak kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita kaji lebih dalam lagi, ya keutamaan mencari nafkah, ya pejuang-pejuang nafkah yang memperjuangkan ya anak dan istrinya, yang memperjuangkan keluarganya, itu merupakan memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Maka sangat rugi sekali kalau kemudian sampai kita tidak mengetahui ya keutamaan yang kemudian sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari, ya. Maka kemudian ya disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa itu kita usahakan segala aktivitas yang kita lakukan itu kita harus tahu keutamaannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Dengan kita mengetahui keutamaannya, ya pahala-pahalanya, maka kemudian kita akan meniatkan aktivitas yang kita lakukan itu dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pernah kita ceritakan ya ada dua orang yang sama-sama melaksanakan sholat ya 2 rakaat sebelum subuh misalnya. Ada orang yang sama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Orang yang pertama dia mengetahui keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi SAW, rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari mobil Alphard Pajero, 2 rakaat sebelum subuh itu. Ya dia tahu keutamaannya walaupun dia tidak hafal hadisnya. Ya, rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, dia ada hafal itu. Cuman dia pernah dengar kata ustaz, pahala 2 rakaat sebelum subuh ya
pernah mendengar ustadz yang membacakan hadisnya pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang ini datang ke masjid Adua, ya, kemudian apa? Ya, waktu adzan selesai, sambil menunggu waktu iqamah, ya, orang tersebut menunaikan sholat 2 rakaat, sholat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, dengan mengetahui pahala bahwasanya kalau dia melakukan 2 rakaat sebelum subuh dia akan mendapatkan pahala dunia dan seisinya. Kemudian orang yang kedua masuk ke masjid Adua, ya, dia tengok kanan tengok kiri, yang orang pada sholat 2 rakaat dia perhatikan, maka kemudian dia ngikut nimbrung sholat 2 rakaat, Pak. Ya, setelah sholat 2 rakaat dia salam, kemudian melaksanakan sholat subuh. Ketika keluar dari masjid ditanya, Pak, tadi ngapain sebelum subuh kok sholat 2 rakaat? Orang yang pertama mengatakan pahalanya, Pak Ustadz, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga kemudian orang tersebut melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat mendapatkan pahala dunia dan seisinya. Ya, maka kemudian apa? Ya, wa inna malikul imri'im manawa. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sedangkan orang kedua ditanya, kenapa engkau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Ya, saya tengok kanan kiri sholat 2 rakaat semuanya, Pak Ustadz. Ya, kalau saya mau langsung duduk malu, Pak Ustadz. Ya sudahlah, saya sholat aja 2 rakaat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda pahalanya. Orang yang pertama melaksanakan sholat 2 rakaat berdasarkan ilmu, dia mengetahui keutamaannya sehingga dia meniatkan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Sedangkan orang yang kedua, dia sholat 2 rakaat tanpa landasan ilmu, maka pahalanya jauh berbeda. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu, antara orang yang datang ke masjid Adua, datang ke pengajian-pengajian, mendengarkan ilmu sehingga dia tahu keutamaannya, dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka tidak sama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hal mencari nafkah. Sebagai kepala keluarga, dia setiap hari pergi bekerja untuk mencari nafkah. Ia memberikan makan kepada anak dan istrinya, bahkan dihabiskan waktunya, Pak, sampai tua, sampai pensiun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mencari nafkah itu merupakan apa? Ibadah yang sangat panjang. Bahkan kita habiskan waktu kita, tenaga kita, ya, sampai kemudian apa? Kita pensiun, Pak. Itu dalam rangka untuk apa? Ya, memberikan nafkah kepada keluarga. Ternyata kemudian orang tersebut tidak tahu keutamaan mencari nafkah yang begitu luar biasa, sehingga kemudian Pak, dia niat bekerja karena kemudian takut diomelin istrinya saja. Kenapa bekerja, Pak? Kalau nggak bekerja, Pak Ustadz, beras habis, ya, istri monyong-monyong itu mulutnya, Pak Ustadz, kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Kita bekerja keras, ya niatnya apa? Sekedar untuk menyenangkan anak dan istri. Sekedar untuk menyenangkan anak dan istri, tidak diniatkan dengan keutamaan-keutamaan lain yang ternyata mencari nafkah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memiliki keutamaan yang begitu luar biasa di dalam agama kita. Maka berbeda, Pak. Ada orang yang beriman, dia tahu ilmu keutamaan mencari nafkah, dia tahu pahala mencari nafkah begitu besar, kemudian dia pergi ke tempat kerja. Orang yang kedua, dia bekerja tidak mengetahui fadilah, ya, keutamaan mencari nafkah itu apa. Sama-sama bekerja di tempat yang sama, setiap pagi berangkatnya bareng, ya, pulangnya bareng, pensiunnya bareng, mati pun bareng-bareng, Pak, itu kan, ya. Oh, ini dua sejoli itu. Namun kemudian Pak, yang pertama dia mengetahui keutamaan begitu dahsyatnya pahala mencari nafkah itu, sehingga ia niatkan, ya, untuk kemudian mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang pertama meninggal dunia, maka kemudian apa? Akan dibalas dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, Pak, ya, gaji yang selama ia dapatkan, gaji yang setiap bulan ia terima itu hanya uang muka saja, Pak. Ya, maka gaji yang diterima setiap bulannya itu belum ada apa-apanya dengan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, ya, kepada para pejuang-pejuang nafkah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk mengetahui, ya, keutamaan mencari nafkah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpanjang lebar, yang pertama kita akan bahas tentang, ya, kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu, dan kepada kepala keluarga, kepada seorang bapak ya yang menjadi kepala keluarga memiliki kewajiban rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajibannya apa? Memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Rizquhunna berupa makanan, wa kiswatuhunna berupa pakaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa? Ya, seorang ayah itu wajib memberikan makanan, wajib memberikan pakaian. Makanya bapak-bapak kalau kemudian ada istrinya minta baju baru kan gitu ya, minta pakaian yang bagus Pak, itu sudah kewajiban sebagai seorang suami ya. Nanti aja lah Bu ya, beli pakaiannya kalau pas lebaran saja kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tukallafu nafsun illa wusaha, dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak membebani seseorang kecuali apa? Sesuai dengan kemampuannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang-orang yang memiliki kelapangan rizki, itu orang-orang yang rizkinya banyak Pak, orang yang hartanya banyak, yang memberikan nafkah yang menurut kemampuannya. Jadi apa? Ada orang yang Allah takdirkan kaya, hartanya banyak, dia wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan bagi orang-orang yang rizkinya Allah Subhanahu wa taala sempitkan, ya, Allah uji dengan perekonomiannya gitu ya. Maka falyunfik mimma atahullah, maka dia wajib untuk memberikan nafkah ya kepada keluarganya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha, dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak membebankan kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yaitu surat At-Talaq ayat yang ke-7 ini menjelaskan kepada kita ya, baik orang yang kaya, baik orang yang Allah takdirkan belum banyak hartanya, wajib ketika dia menjadi kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Yang hartanya banyak, berikan nafkah kepada anak istri. Yang rizkinya Allah sempitkan, maka kemudian dia juga wajib untuk berjuang ya sesuai dengan kemampuannya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa? Sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah mengatakan apa? Ya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra, ya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Artinya apa? Orang yang ketika hidup di dunia rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian apa? Dia tetap berjuang ya untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya, ya kelak dia juga akan mendapatkan pahala yang banyak di akhirat kelak, dan Allah akan memberikan surga yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya ya kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Jadi apa? Ya, memberikan nafkah kepada anak dan istri itu merupakan suatu kewajiban. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz, ya, saya ini sudah memberikan nafkah atau belum kepada anak dan istri? Berapa besaran nafkah itu? Ya, yang kemudian kita itu dikatakan sudah memberikan nafkah kepada keluarga kita. Ya, besaran nafkah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama, oleh para fuqaha, yaitu apa? Sesuai dengan adat di tempat tersebut. Ya, sesuai dengan adat di tempat tersebut. Misal di suatu perkampungan, kalau kemudian seorang istri itu ya setiap bulan misalnya dijatah 1 juta cukup, ya sudah. Ketika dia sudah memberikan 1 juta setiap bulannya, maka ini sudah dikatakan memberikan nafkah.
Di suatu tempat misalnya kemudian apa? Oh, adatnya memberikan uang kepada istri itu adalah 3 juta. Ya, maka kemudian apa? Ketika dia memberikan 3 juta, maka kemudian ini sudah dikatakan apa? Dia ya memberikan nafkah kepada anak istri. Ya, kalau kemudian di adat tersebut itu dikatakan memberi nafkah itu kalau kemudian apa? Ngasih duit sama istri setiap bulan 10 juta sama mobil Pajero 1. Ya, adatnya seperti itu, Pak. Maka kemudian apa? Ya, dia harus mengusahakan yang seperti itu. Jadi apa? Kemudian apa? Adat ini juga bisa menjadi hukum. Maka disebutkan dalam kaidah usul fikih al-adah muhakkamah, bahwasanya apa? Ya, adat itu apa? Juga bisa menjadi sebuah hukum. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya akan dibahas panjang lebar kalau kemudian kita membahas ya berapa besaran nafkah itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, keutamaan memberi nafkah kepada anak dan istri. Apa saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, keutamaan ketika kita memberikan harta kita kepada keluarga kita, memberikan harta kita kepada anak kita, memberikan harta kita kepada istri kita. Yang pertama Bapak Ibu, akan menjadi sebaik-baik manusia. Masya Allah, gitu ya. Jadi apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya merupakan hadis yang sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Ya, dan aku, kata Nabi, merupakan orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi apa? Orang yang baik itu, orang yang paling baik, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik dengan keluarganya. Maka kemudian apa? Tanda seseorang itu dikatakan baik dengan keluarganya kalau dia memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Ini Pak. Ya, tadi apa? Baik itu bukan kemudian ya omongan doang gitu. Wahai istriku, engkau merupakan ya orang yang satu-satunya saya cintai, kan gitu ya. Terus pokoknya sayang dan lain sebagainya. Namun nggak pernah ngasih duit, Pak. Gombal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya cuman ngerayu, seneng, cinta dan lain sebagainya, nggak pernah ngasih duit, justru malah dia minta duit sama istrinya, kan ya. Ini bukan kemudian apa? Seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kemudian apa? Ya, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab adalah apa? Memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah lahir, nafkah batin, mencukupi kehidupan keluarganya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya selain memberikan nafkah, maka orang terbaik juga berlemah lembut dengan apa? Dengan keluarganya. Jangan sampai kebalik, Pak. Ya, ada orang Jawa itu mengatakan, ya, nek karo wong liya kaya janaka, karo keluargane dhewe kaya buta. Nah, itu Pak. Ya, itu artinya apa? Ya, kalau bermuamalah sama orang lain seperti Janoko itu. Apa Pak Janoko dalam kisah pewayangan itu ya? Janoko itu orang ganteng ya, baik gitu ya. Itu. Maka kemudian apa? Namun kalau kemudian apa? Ya, bermuamalah dengan keluarganya sendiri seperti buta itu Pak. Buta itu setan hijau gitu ya. Raksasa galak itu. Ya, suka makan manusia, itu namanya buta itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Ya, kita wajib berbuat baik kepada orang lain, maka kemudian apa? Kepada keluarga kita lebih wajib lagi. Ya, jangan sampai kemudian kita lemah lembut sama orang lain gitu ya. Sama keluarga sendiri jahat ya, jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sama Masya Allah ya punya tetangga janda, Masya Allah kita lemah lembut dikasih duit terus, sama istrinya sendiri pelit kan gitu ya. Nah, ini maka tak benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian apa? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa? Ini attitude Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kalau ada orang sama keluarganya sendiri jahat, sama keluarganya sendiri tidak peduli, apalagi dengan orang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa? Ya, sama keluarganya sendiri tidak amanah dan tanggung jawab gitu ya. Tidak punya tanggung jawab, apalagi dengan pekerjaan yang lain. Nah,
ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter yang kemudian apa? Ya bisa diukur. Jadi apa? Ya kebaikan seseorang itu bisa diukur. Amanah seseorang itu bisa diukur. Ya kalau orang tersebut bertanggung jawab dengan keluarganya, ini orang amanah. Bapak Ibu memperkerjakan orang itu yang sama keluarganya sendiri tidak diurus itu keluarganya, ya meninggalkan tanggung jawab keluarganya, apalagi dengan apa? Amanah-amanah yang kita berikan kepadanya, Pak. Lebih nggak diurus lagi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian betul sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik dengan keluarganya, Pak. Ya. Maka kemudian apa? Orang yang kemudian mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat pasti kemudian mereka baik dengan keluarga mereka. Ya, mereka baik. Ya, baik dengan istrinya, baik dengan anak-anaknya, ya. Sehingga kemudian apa? Mengurusi rumah tangganya beres. Ya, amanah, tanggung jawab. Ketika diberikan pekerjaan yang lain, dia juga akan ya amanah dan tanggung jawab. Ngurusi keluarganya saja nggak becus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hancur, dia nggak tanggung jawab. Ya, nikah, kemudian punya anak 5, ditinggal, pergi lagi, nikah lagi, kan gitu ya, sampai istrinya 10 misalnya. Habis itu nggak diurus semuanya, ngelamar kerja tempat bapak, gitu ya, dikasih amanah, keluarganya saja ditelantarkan, apalagi amanah dari orang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka inilah ya apa namanya makna sabda Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Ya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan nafkah kepada anak kita, memberikan nafkah kepada istri kita, bertanggung jawab dengan keluarga kita, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya ketika seseorang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baginda Nabi SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul fakir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul fakira, benar-benar mencintai orang-orang fakir, benar-benar mencintai orang miskin. Ya, orang miskin yang seperti apa yang dicintai oleh Allah? Al-muta'affif. Bukan hanya sekedar miskin saja, Pak. Namun kemudian apa? Di sini ada apa namanya sifatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul fakira, mencintai orang-orang fakir. Fakir itu lebih susah daripada miskin, Pak. Kalau miskin itu dia memiliki pekerjaan, ya, mampu memenuhi 50% dari kehidupannya. Ya, kalau fakir ini dia tidak memiliki pekerjaan, kemudian apa? Dia ya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah 50%. Jadi fakir. Namun kemudian Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbul fakira, sesungguhnya Allah betul-betul mencintai orang-orang fakir, al-muta'affif, yang tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini hidupnya kurang, Pak, namun tidak ngemes sama orang lain. Abal iyali, kemudian yang kedua apa? Dia menjadi tulang punggung keluarganya. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama yang membahas tentang hadis ini, ya dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang fakir, ya bukan sekedar fakirnya, namun apa? Dia kekurangan hidupnya, dia tidak ngemis sama orang lain, abal iyal, namun dia tetap bertanggung jawab untuk apa? Memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, bertanggung jawab menjadi kepala keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari hadis ini ya ada faedah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kemudian Allah mencintai orang-orang fakir, al-muta'affif, yang tidak meminta-minta kepada orang lain. Abal iyal, namun kemudian dia berjuang mencari nafkah, menjadi tulang punggung keluarganya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya ya memberikan nafkah kepada anak dan istri itu merupakan sebuah pahala yang sangat besar, dan itu sesuatu yang dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau orang kaya duitnya banyak, ya, kemudian bertanggung jawab kepada keluarganya, memberikan nafkah, ya, harta kepada anak istrinya biasa, Pak. Kenapa duitnya banyak? Namun kalau orang fakir, dia tidak meminta-minta, namun dia berjuang mati-matian, ya, bekerja dari pagi sampai sore, ia dapatkan duit 20.000 saja, Pak. Ya, kemudian apa? Dengan 20.000 ini dia datang kepada istrinya, Bu, ini 20.000 untuk nempur beras. Apa itu nempur beras bahasa Indonesianya, Pak? Ya, tahu nempur, Pak, ya? Nempur itu untuk beli beras 1 kilo gitu ya. Kemudian apa? Ya, dimasak itu beras, dikasih makan kepada anak istrinya. Maka apa? Ini amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz, berarti kalau kaya nggak dicintai Allah juga. Ya, kalau dermawan kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian apa? Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memuji profesi orang apapun profesinya itu, selama itu adalah profesi yang baik, selama itu adalah profesi yang halal, ya Allah Subhanahu wa taala mencintai profesi tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, jangan kita itu apa menghina profesi apapun dari seseorang. Ya, seluruh profesi itu mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, yang ia lakukan itu mulia. Apalagi kemudian apa? Untuk mencukupi ya keluarganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan memuji, bahkan mencintai orang-orang yang hidupnya susah, kemudian apa? Dia bertanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, segala sesuatu yang kita jalani adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta kepada seseorang, itu juga ujian. Apakah hamba tersebut bisa bersyukur atau tidak? Ketika Allah sempitkan rizki seseorang, bukan berarti Allah menghinakan dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah menghinakan hamba-hambanya. Ya, ketika Allah menyempitkan rizki seseorang, itu juga kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mampu bersabar ataukah tidak. Hari ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta banyak di dunia, besok hisabnya juga banyak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan di dalam hadis itu, suatu hari ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ya, suatu hari datang ya fuqaraul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang ya sekumpulan orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, enak ya sahabat-sahabatmu yang kaya itu, ya, oh mereka punya harta banyak, mereka bisa bersedekah, mereka bisa bersenang-senang kan gitu ya, mobil Pajero, Alphard ganti-ganti oke kan gitu ya, ini ya Rasul itu ya, motor odong itu sudah itu saja kan gitu ya, macet-macet dan lain sebagainya ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada para sahabat, ya ma'syarul fuqara, wahai sahabat-sahabatku yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, ala ubasyirukum, maukah ya aku berikan kepada kalian kabar gembira? Maka para sahabat Nabi yang miskin itu mengatakan, mau ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan apa? Innal fuqara al mu'minin, sesungguhnya orang-orang fakir di kalangan kaum yang beriman, yadkhulunal jannata, mereka akan masuk surga qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya itu masuk surga, binisfi yaumin, ya, yaitu dengan apa? Jarak setengah hari, khamsami'ati am, yang setara dengan 500 tahun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini rizkinya Allah Subhanahu wa taala sempitkan, Allah tidak menghinakan, tidak, Pak. Ya, segala sesuatu ada konsekuensinya, segala sesuatu ada hitung-hitungannya. Yang hari ini harta kita banyak, maka besok hisabnya juga akan banyak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan dikira kalau kita masuk Alfamaret, kita masuk Indomaret, kemudian kita ngambil barang itu banyak, kemudian kita akan keluar nyelonong gitu aja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita ambil itu banyak, roti kita ambil
mentos kita ambil, coklat kita ambil, buah kita ambil, semuanya kita ambil. Maka kemudian ketika kita keluar, sudah ada tukang kasir yang siap untuk menghisap harta yang kita bawa itu. Dihitung atau tidak, Bapak Ibu? Dihitung, satu persatu itu dihitung. Ya. Nah kalau di kasir itu enak, Pak, ngitungnya itu enak, ya. Ya sudah, ini berapa harganya, berapa harganya. Ya kalau di dunia saja kita dihitung, betul. Apalagi di akhirat, kira-kira dihitung atau tidak, Bapak Ibu? Dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hartanya banyak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya dua, Pak. Yang pertama Allah akan bertanya, ya min aina iktasabahu, dari mana engkau dapatkan hartamu itu? Ya, setiap 1 rupiah dari harta yang pernah kita dapatkan selama kita hidup di dunia diaudit semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu di dunia korupsi nggak ketahuan, besok di akhirat malaikat tuh, Pak, siap mentungi kepalanya itu. Ya, nggak ada ya kemudian apa, oh ya sudah apa, ini kita berbagi itu sama malaikat, itu nggak butuh duit malaikatnya, Pak. Akan dihitung satu persatu. 1 rupiah yang kita dapatkan itu akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini halal atau tidak ini? Ya, kalau tidak halal, Pak, itu bisa nyangkut itu. Ya, maka kemudian satu persatu dihitung, ini halal ini. Oh ini enggak ini halal ini, terus ya seumur hidup harta yang kita dapatkan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Ya kalau hartanya banyak berarti kan yang dihitung banyak. Pajero bagus ini dari mana ini gitu. Oh duitnya itu ya korupsi dikit-dikit lah ya Allah kan gitu. Ah ini sudah, Pak. Ya, maka setelah semuanya dihisap, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah selesai, Bapak Ibu? Belum. Masih ada audit yang kedua. Wa fima anfaqo. Engkau belanjakan kemana duitmu itu? Maka setiap 1 rupiah yang kita keluarkan, Bapak Ibu yang dimuliakan, dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah susahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian apa? Oh ternyata kemudian apa? Ya lolos semuanya, alhamdulillah. Ada satu yang nyangkut bermasalah tuh. Mampir dulu itu bisa jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan. Orang miskin datang dipanggil Allah, miskin datang sini. Datang itu orang miskin. Min aina iktasabahu, kamu dapat harta dari mana? Buruh ya Allah, mulia Allah. Ya, oh ini sudah halal betul ini, kan gitu ya. Mau bohongin orang juga nggak punya ilmu untuk bohongin gitu kan ya. Ya, mana kemudian justru dia yang dibohongin sama orang terus, Pak, gitu ya. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fima anfaqahu. Ya, engkau belanjakan kemana hartamu itu? Orang miskin mengatakan, ya Allah, untuk makan 3 kali sehari aja kurang ya Allah, habis duitnya. Boro-boro beli mobil Pajero, Alphard dan lain sebagainya, untuk makan nggak cukup ya Allah, kan gitu ya. Sehingga kemudian sudah itu, habis masuk ke perutnya semua ini harta, gitu ya. Maka kemudian apa? Pertanyaan Allah itu cuma satu, Pak. Wahai orang miskin, apakah engkau ridho ya dengan takdir kemiskinan yang aku berikan kepadamu di dunia? Maka ketika orang ini mengatakan ridho ya Allah, masuk surga ini. Ya, maka kemudian apa? Disebutkan dalam hadis ini, orang-orang miskin itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang hartanya sedikit di dunia, masuk surganya apa? Setengah hari lebih duluan daripada orang-orang kaya. Setengah hari, ya perbandingan akhirat adalah apa? Khamsami'ati am, yaitu setara dengan 500 tahun. Maka bapak-bapak yang hari ini kaya, duitnya banyak, nggak usah sombong-sombong. Ya, oh ini miskin aja ini kan gitu ya. Orang-orang miskin ini, Pak, ya ketika besok kita dihisap itu mereka sudah dada-dada, woi, kan gitu ya. Ya, maka baik-baik kita sama orang yang nggak punya, Pak. Kalau kita punya duit kasih supaya kemudian dia ingat muka kita. Ya, sehingga kemudian oh ternyata kita nyangkut di hisap itu, ya orang-orang miskin berdatangan, ya Allah, ini dulu orang walaupun mungkin bermasalah, ini yang bantu kita ya Allah, yang berikan syafaat kepada mereka ya Allah, sehingga kemudian kita mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang perlu kemudian kita banggakan. Harta hanyalah titipan, ya apalagi berapa banyak harta kita. Ada di sini hartanya yang kemudian sebanyak hartanya Korun itu, Pak, kuncinya saja 7 orang itu baru bisa diangkat, Pak. Ya, belum ada apa-apanya, Pak. Ada di sini yang jabatannya sehebat Firaun. Firaun itu luar biasa jabatannya, Pak. Bukan hanya 5 tahun, bertahun-tahun. Kita ini jabatan 5 tahun, kadang-kadang kemudian apa? Tidak selesai saja kita sudah sombongnya minta ampun, Pak. 5 tahun kita menjabat, ribu-ribu tahun hisapnya, Pak.
maka kemudian kita gunakan titipan-titipan yang ada. Kalau Allah titipkan kepada kita ilmu, mari kita manfaatkan. Sebelum ilmu itu diambil oleh Allah, bagaimana ilmu kita bermanfaat, Pak? Kalau Allah titipkan kepada kita sedikit harta, bagaimana harta kita yang sedikit itu, Pak, bisa bermanfaat? Ketika Allah titipkan kepada kita jabatan, maka bagaimana jabatan kita yang sebentar itu, Pak, namun hisapnya bertahun-tahun, itu susah itu hisapnya, maka kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada semua orang agar orang memberikan syafaat kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya keutamaan yang kedua. Orang-orang yang mencari nafkah, berjuang untuk memenuhi ya kebutuhan anak dan istrinya, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang besar, bahkan pahalanya lebih besar daripada membebaskan budak dan memberikan makan orang miskin. Masya Allah. Ini saya bacakan hadisnya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun, 1 dinar, anfaqtahu fi sabilillah, yang engkau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqahu fi raqabatin, 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak, wa dinarun, dan 1 dinar tasoddaqta bihi ala miskin, yang engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin, wa dinarun, dan 1 dinar kata Nabi SAW, anfaqtahu ala ahlika, yang engkau infakkan untuk keluargamu, 1 dinar yang kau berikan kepada istrimu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Ya, yang pertama ya disedekahkan di jalan Allah, yang kedua membebaskan budak, yang ketiga diberikan kepada fakir miskin, yang keempat diberikan kepada keluarga, kepada istri, Pak. Punya duit kasih ke istri, punya duit kasih ke anaknya untuk bayar SPP, untuk bayar daftar ulang dan lain sebagainya. A'dhamuha ajran, kata Nabi SAW, pahalanya yang paling besar di antara 4 itu alladzi anfaqtahu ala ahlik, yaitu yang engkau infakkan untuk keluargamu itu. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, Pak, ya ketika Allah sudah mendatangkan kepada kita pasangan hidup, orang sudah berkeluarga, setiap ya rupiah yang kita berikan kepada istri kita itu sedekah yang paling luar biasa, sedekah yang paling gede pahalanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit-pelit kalau sama istri, gitu ya. Waduh, hitung-hitungan nih sedikit aja kan, gitu ya. Ya, ketika kita berikan duit kita kepada istri kita, itu sedekah yang paling besar pahalanya, Pak. Dan itu bisa kita kerjakan setiap hari, kan, gitu ya. Ya, maka kemudian, Pak, ya ada apa namanya? Hadis yang meriwayatkan doa dari malaikat. Setiap pagi itu malaikat akan berdoa kepada orang-orang yang bersedekah, ya. Nah, sudah itu datang setiap pagi bangun tidur, istriku duit, kan, gitu ya, sedekah, kan, gitu ya, itu didoakan malaikat pula, Pak, kan, gitu ya. Itu luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Keutamaan ada hadis lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih ini Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Bukhari, saya bacakan. Innaka, sesungguhnya engkau, lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya engkau ya ketika menginfakkan nafkah, tabtaghi biha wajhallah, ya ketika engkau memberikan nafkah itu engkau mengharapkan ridha Allah, illa ujirta alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala darinya. Jadi ketika kita punya uang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang suami punya duit diberikan kepada keluarganya dengan mengharap ridha Allah, bismillah ya Allah, ya mencari nafkah merupakan kewajiban. Dan ini merupakan apa? Sedekah yang begitu besar. Kau berikan duit ini untuk istriku, gitu ya. Kalau istrinya 4, istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, gitu. Sedekahnya semakin banyak, Pak, gitu. Kalau berani, kan, gitu ya. Tapi kalau duitnya sedikit, ya 1 saja masih kurang, kan, gitu ya. Minta 2, kan, gitu ya. Ya, maka kemudian 1 saja. Yang penting barokah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Allah, ku sedekahkan ini, harta ini, ku berikan ya duit ini ya kepada istriku, ya untuk memberikan nafkah kepadanya, hatta ma taj'alu fi imra'atika,
Ya sampai apa? Kalian memberikan makan yang diberikan ya kepada istrimu itu akan apa? Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kalau ya konteks hadis ini hatta mataja'alu, yaitu sampai apa yang engkau perbuat fi fimra'atika, yaitu apa yang kau suapkan di mulut suamimu, di mulut istrimu itu akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Pak, ya nyuapin istri itu juga berpahala itu Pak, gitu ya. Ya bahkan apa? Para fuqaha itu mengatakan apa? Ya kewajiban seorang suami mencari nafkah itu Pak. Ya memberikan nafkah kepada istri itu yaitu apa? Dia mencarikan nafkahnya, dia nyari duitnya, kemudian dibelikan bahan bakunya, kemudian dia yang masak, setelah matang kemudian dibawa makanan itu kemudian disuapkan kepada istrinya itu. Nah ini mencari nafkah itu sampai seperti itu Pak. Sekarang saya tanya di sini, ibu-ibu dulu yang saya tanya, Bu, di sini ada yang makan setiap hari disuapin sama suaminya? Ada nggak Bu? Nggak ada Pak Ustadz itu. Makan kunura-kunu Pak Ustadz kan gitu ya. Jadi apa kewajiban suami mencari nafkah itu seperti itu dalam Islam. Jadi apa kita itu yang mencari duitnya, kita belikan bahan bakunya, kita yang masak, matang kemudian disuapkan ke yang mulut istri kita. Maka kita bersyukur kepada istri kita Pak. Ya, maka kemudian istri kita itu luar biasa. Ya, jadi kemudian kita kasih duit aja Bu. Ya, sudah pusing itu. Ya, duitnya harus dibagi untuk bayar listrik, untuk bayar sekolah anaknya kan gitu ya. Ya kemudian ya untuk beli makanan setiap hari jatah 1 bulan gitu. Kadang-kadang skincare tidak kebeli kan gitu ya, lipstik tidak kebeli. Ya suami pulang kok mukanya jelek seperti itu Bu, duitnya kemana kan gitu ya. Padahal duit yang kita kasih sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan memberikan nafkah yang keempat, mencari nafkah termasuk jihad fisabilillah. Ya, jadi apa? Mencari nafkah termasuk apa? Jihad. Dalam Islam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad itu tidak hanya diukur dengan perang saja. Ya. Bagi orang tertentu yang sangat dibutuhkan oleh keluarganya, maka kemudian apa? Mencari nafkah itu juga merupakan jihad. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan nih hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, annahu bahwasanya marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ya. Oh, sudah masuk Isya ini Pak ya. Oh, sudah masuk Isya. Ya. Ini kita teruskan cukup ya? Cukup ya. Ini kita sampaikan ketiga saja ya, karena ini hadisnya cukup panjang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, yang biar penasaran enggak apa-apa itu. Nanti biar datang lagi itu Mas Riri kan ya. Ya, jadi kalau ngisi kajian jangan panjang-panjang Pak. Nanti kalau puas besok nggak datang lagi gitu ya. Oh ini masih banyak ini Pak, keutamaannya masih banyak lagi ya. Kita lihat ini di sini ada apa namanya 9 keutamaan Pak. Ini baru kita bahas 3 dan Masya Allah luar biasa keutamaan-keutamaan. Besok datang lagi Pak di kajian kita ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini ya kita membahas dahsyatnya keutamaan mencari nafkah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bekerja ya kemudian kita mencari nafkah, kita dapat uang, kita berikan kepada istri kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui keutamaan-keutamaan ini, dan ini akan menjadi ibadah yang kemudian apa? Setiap hari kita lakukan dan setiap hari kita akan mendulang pahala yang sangat besar. Di antara keutamaan mencari nafkah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan nafkah kita kepada anggota keluarga kita, kepada anak dan istri kita, kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum khairukum li ahlihi, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan di antara kebaikan kepala keluarga kepada keluarganya adalah mencukupi nafkah mereka. Yang kedua, akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul faqira al-muta'affif abal iyal. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang fakir yang tidak meminta-minta dan menjadi tulang punggung keluarga. Maka kemudian berjuang dia mencari nafkah untuk anak dan istri, itu bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala besar, bahkan pahalanya lebih besar daripada membebaskan budak dan bersedekah dengan orang miskin. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah,
1 dinar yang kau gunakan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu, kepada istrimu untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kita berikan kepada keluarga kita. Ketika kita memberikan uang kepada istri kita, maka itu sedekah yang begitu luar biasa. Ya, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Ada 9 keutamaan, baru kita bahas 3, dan ada keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif.